14 tahun sudah reformasi di Indonesia bergulir. Rakyat Indonesia bisa menghirup udara demokrasi setelah 30 tahun lebih hidup dalam represi pemerintahan Orde Baru. Namun kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus Trisakti dan Semanggi seakan lenyap ditelan beragam kepentingan politik. 1.257 surat dilayangkan keluarga korban kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM segera dituntaskan. Simak laporan tim Tempo TV berikut ini. "14 tahun sudah reformasi di Indonesia bergulir. Rakyat Indonesia bisa menghirup udara demokrasi setelah 30 tahun lebih hidup dalam represi pemerintahan Orde Baru. Namun kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus Trisakti dan Semanggi seakan lenyap ditelan beragam kepentingan politik. 1.257 surat dilayangkan keluarga korban kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM segera dituntaskan. Simak laporan yang disusun reporter Tempo TV, Alvan Noviar. Hampir jam 12 tuh dapat kabar, katanya Yunhap ada di rumah sakit, cuma ngomong gitu ya, nggak ngomong dia udah nggak ada lagi. Kalau nggak salah Pak Dadan deh yang datang malam-malam itu sama mahasiswa, dijemput ke sono, tahu-tahu dia udah nggak ada lagi. Masih terekam jelas dalam kepala Ho Kim Ngo peristiwa memilukan yang merenggut nyawa anak laki-laki satu-satunya. Sebutir timah panas menembus dada Yun Hap, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia saat menolak rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB 24 September 1999. Ya sebenarnya kalau ngomong peruru itu ya, kita memang sebagai rakyat kecil kita nggak tahu. Kalau bagian mereka yang jadi atasan semua itu pasti tahu itu dari mana. Kepala Divisi Impunitas dan Pengawasan Pemenuhan Hak Korban Kontras Yati Andriani melihat bahwa perjalanan 14 tahun reformasi di Indonesia memang memberikan banyak perubahan. Namun penuntasan atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi amanat reformasi justru terabaikan. 14 tahun kami melihat tidak ada satupun respon atau upaya yang cukup konkret, cukup jelas dan cukup bertanggung jawab dari pemerintah. Bagaimana persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Padahal kalau kita mau mereview ke masa-masa awal reformasi itu jelas sekali. Misalkan TAP MPR nomor 5 tahun 2000 itu disebutkan persis bahwa ada kewajiban pemerintah negara untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Diawali reformasi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dinilai baik oleh banyak pihak. Setelah tahun 2007, persoalan-persoalan terkait pelanggaran HAM, termasuk peristiwa Trisakti dan Semanggi, seakan beku dalam peti es. Jadi sebetulnya 2007 sampai dengan 2012 kami memang menilai ada fase kemandekan yang memang tanda kutip sistematis dilakukan negara untuk mendiamkan semua persoalan-persoalan pelanggaran HAM, termasuk untuk kasus Mei 98 yang jelas-jelas sudah ada dua hasil kesimpulan yang cukup memadai. Satu hasil TGPF Mei 98 itu dibentuk atas keputusan Presiden, artinya dia mengikat secara konstitusional. Mantan aktivis Forum Kota Immanuel Gerungan juga memiliki pendapat yang sama perihal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya saat ini keran demokrasi terbuka deras, namun figur-figur pengganti tak lebih dari kepanjangan tangan rejim masa lalu. Kalau persoalan tersentuh, apa yang mau tersentuh? Orang sekarang yang membunuh juga berkuasa kok. Yang membunuh berkuasa, yang merekomendasi melakukan pembunuhan berkuasa. Bahkan Immanuel mengaku tidak bisa berharap banyak akan penyelesaian kasus pada pemerintah. Karena jangan ngomong Semanggi atau Trisakti. Bicara 27 Juli aja yang PDI berkuasa aja tidak bisa berbuat apa-apa ke Setioso.
1.257 surat ditujukan kepada Presiden RI melalui Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan beberapa waktu lalu. Termasuk surat Ho Kim Ngo, Ibunda Yun Hap, dilayangkan untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Siapapun yang baru naik pangkat pasti dia semangat banget terima kita. Sampai nantinya udah ditinggalin. Udah dari kita dari mulai jalan sampai sekarang udah hampir 13 tahun. Percobaan juga udah banyak. Hasilnya tetap aja nol. Waktu itu hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 98. 14 tahun sudah Yadin Muhyiddin hilang tak tahu rimbanya. Tragedi di bulan Mei 1998 menjadi cerita hidup terakhir anak laki-laki yang menjadi tulang punggung hidup keluarganya ini. Setelah itu tentara yang baju hijau, tentara kan ya, 4 mobil tuh datang, bawa mobil yang besar-besar itu. Jadi mereka ditangkep-tangkepin itu. Si Yadin pun ketangkep waktu itu. Di Polsek Gorontalo Tanjung Priok itu dicari, tapi polisi bilang sudah dikeluarkan. Nah, dikeluarkan kemana pulangnya, nggak ada. Segala macam cara ia lakukan demi mencari anak laki-laki satu-satunya. Tapi entah mengapa, Yadin Muhyiddin seolah hilang tertelan bumi. 14 tahun menjadi waktu yang panjang untuk Nur Hasanah mendengar kabar apa yang terjadi dengan anaknya. Sampai detik ini, saya ke tiap lembaga saya datangi menanyakan, jawabannya cuma itu aja. Nggak ada kepastian. Entah sampai kapan. Saya nuntut keadilan, minta keadilan yang seadil-adilnya. Belum juga ada jawabannya sampai sekarang. Entah gimana. Rasanya sudah lelah, sudah capek saya itu. Lewat aksi Kamisan, Ibu Nur Hasanah berharap mendapat jawaban kasus anaknya yang hilang. Para peserta aksi mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden pada setiap aksinya, berharap surat balasan datang dan segera dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Inti tuntutan kita yang paling utama adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pemerintah harus serius kasus-kasus pelanggaran HAM yang sekarang ini sedang mandek di Kejaksaan Agung. Yati Andriani dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan, para korban pelanggaran HAM pada aksi Kamisan konsistensi dan komitmen untuk terus berdiri di depan istana hingga ada tanggapan dari negara. Tentu saja surat-surat yang tidak akan pernah berhenti kami lakukan, kami berikan ke istana, kami tujukan kepada Presiden SBY dan yang lain tentu saja kami terus meminta agar upaya penyelesaian kasus masa lalu ini tidak dipisahkan antara tadi yang saya jelaskan, antara kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ratusan surat dikirim dan tak kunjung datang surat balasan yang menjawab semua tuntutan. Sikap diam para keluarga korban HAM pada aksi Kamisan seolah dibalas aksi diam Presiden dan pemerintah. Dan selebihnya hanya ada surat balasan dari Sekretariat Negara yang isinya menurut kami juga sangat
sangat formal, dia tidak melihat sama sekali sisi keadilan yang diharapkan korban. Tuntutan kita bukan hanya jawaban. Tuntutan kita, surat itu adalah untuk menyelesaikan kasus, menuntaskan kasus. Kalau jawaban itu bukan balasan, itu bukan jawaban dari tuntutan kita. Itu hanya surat jawaban. Presiden bergeming walau hanya lewat secarik surat yang berisi kalimat-kalimat tegas. Hal tersebut tak serta-merta melunturkan tekad para korban pelanggaran HAM untuk terus berjuang. Mungkin kita sudah melampaui yang kami sebut efektivitas, yang kita sebut kreativitas, yang kita sebut demonstrasi dan lain-lain. Sudah melampaui pada tahap itu. Yang kita ingin sampaikan adalah kegigihan kita, bahwa selama negara tidak menyelesaikan persoalan ini, maka kegigihan itu akan terus kami hadapkan di depan istana sampai kapanpun. Tapi tetap saya akan menuntut keadilan yang seadil-adilnya sampai kapanpun.